Bertemu kembali bersama saya Robi Atmanggara di podcast Ngapak, ngobrol asik pemilu dan KPU. Ayo sinau milih yang gitu. Akan membahas tema yang sering dianggap sepele, padahal perannya sangat besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Selamat siang Mas Akmal. Ya, Saya panggilnya Mas Akmal berarti. iya boleh. Mas Akmal ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya. Ketua KPU Kabupaten Tegal kita yaitu Pak Himawan Pratiwi. Apa kabar Pak Himawan? Kabar baik Mas Robi. Mas Robi baik juga kan? Alhamdulillah ya baik. Dulu apa itu definisi dari arsip? Oke. Mungkin bayangan kita arsip itu hanya sebatas kertas gitu kan. Apa sih yang kita butuhkan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan juga pasca, pengarsipannya itu harus sesuai gitu kan. Dengan kriterianya, SOP-nya, data terbuka kita sampaikan. Minimal kita harus jaga arsip kita sendiri gitu. Sebagai bentuk jati diri dari kita supaya kita tidak kehilangan itu. Bagaimana membuat peserta pemilu pilkada dan juga masyarakat itu merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon pemilih, apa kabarnya? Bertemu kembali bersama saya Robi Atmanggara di podcast Ngapak, ngobrol asik pemilu dan KPU. Ayo sinau milih yang gitu. Jakil pemilih, episode kali ini kita akan membahas tema yang sering dianggap sepele, padahal perannya sangat besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga, yaitu pengelolaan arsip pemilu. Karena di balik setiap dokumen dan jejak semua kegiatan itu ada di kearsipan. Tanggung jawab dan sejarah demokrasi yang harus terjaga juga dengan baik. Sudah hadir bersama kita narasumber yang tentu berkompeten di bidangnya, yakni dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan mengupas sisi keilmuan dan tata kelola arsip, serta Ketua KPU Kabupaten Tegal yang akan berbagi juga perspektif kebijakan dan praktik langsung di lembaga. Kita akan ngobrol tentang bagaimana arsip bukan sekedar tumpukan dokumen, tetapi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Jadi tetap bersama kami di podcast Ngapak, karena dari arsip yang tertib lahir dan tata kelola yang kredibel. Baik, sebelum kita mulai obrolannya, kita kenali dulu narasumber kita kali ini. Langsung saja kita sapa bersama. Selamat siang Mas Akmal. Ya, Saya panggilnya Mas Akmal berarti. iya boleh. Mas Akmal ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya. Kalau boleh tahu spesifiknya itu di bidang apa nih? Mohon izin kalau saya ditempatkan di bidang kearsipan sebagai arsiparis. Sebagai arsiparis ya. Iya. Oke, kita ke langsung selanjutnya. Ada Ketua KPU Kabupaten Tegal kita, yaitu Pak Himawan Pratiwi. Apa kabar Pak Himawan? Kabar baik Mas Robi. Mas Robi baik juga kan? Alhamdulillah ya baik. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Untuk memahami fondasi pengelolaan kearsipan secara terlebih dahulu, kita mulai dari sisi prinsip dan tata kelola terlebih dahulu. Saya ingin mengajak Mas Akmal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan arsip, kemudian bagaimana sih standar dan praktik pengelolaan arsip yang baik. Silakan Mas Akmal. Yang pertama kita harus paham dulu apa itu definisi dari arsip. Oke. Kalau menurut undang-undang atau sakleknya, arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang tercipta dari berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat ataupun diterima oleh lembaga negara, oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, bahkan juga perorangan yang dalam rangka melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari definisi arsip itu tadi juga bisa kita tarik contohnya. Jadi
mungkin bayangan kita arsip itu hanya sebatas kertas gitu kan, sebatas kertas kerja kayak gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman, arsip itu untuk bentuknya berbagai model dan berbagai media gitu. Seperti contohnya yang sering kita lakukan ketika kita chatting menggunakan aplikasi WhatsApp, itu juga bisa menjadi arsip kita. Bahkan untuk beberapa kasus atau beberapa peristiwa, chatting di WhatsApp juga menjadi bukti di pengadilan atau mungkin bukti pembayaran, katakanlah seperti transaksi yang dilakukan. Selain itu juga kita mengambil foto di suatu tempat, itu juga bisa menjadi suatu bukti peristiwa. Misal kita berfoto di alun-alun Hanggawana, itu mungkin akan berbeda kondisinya ketika bapak ibu kita dulu berfoto di alun-alun Hanggawana. Kita bisa melihat latar belakangnya alun-alun Hanggawana dulu itu bagaimana. Mungkin apakah dulu bentuknya kotak seperti yang sekarang, apakah dulu sudah ada videotronnya seperti itu kan. Jadi kita dari situ kita bisa membandingkan bagaimana kabupaten Tegal zaman dahulu dan atau kabupaten Tegal zaman sekarang seperti itu. Jadi arsip itu bisa menjelaskan dari sisi historis ya, perbandingan bagaimana dulu dan sekarang. Nah kemudian Mas Akmal nih, kalau misalkan nih pengelolaan arsip ini tidak tertib nih, resikonya apa? Oke. Resiko yang bisa sangat dipastikan dari pengelolaan arsip yang kurang baik atau bahkan buruk. Satu, arsip itu sulit ditemukan atau bahkan hilang. Itu konsekuensi yang pasti. Nah, dari arsip yang sulit ditemukan ataupun hilang, itu akan menimbulkan berbagai macam konsekuensi atau kerugian yang lainnya. Nah, seperti misalnya proses administrasi menjadi terhambat seperti itu gitu kan. Terus apabila arsip itu ada nilai finansial atau nilai keuangannya, kita akan mengalami kerugian material seperti itu. Misal seperti arsip bukti kepemilikan kendaraan, bukti kepemilikan tanah ataupun rumah. Jika kita lalai atau itu mungkin jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau disalahgunakan, kita bisa saja kehilangan aset itu tadi. Seperti itu. Ya betul. Sangat-sangat penting ya untuk kemudian kita menjaga dokumen atau arsip kita ya. Jadi kalau misalkan itu hilang, kita harus apa jadi susah juga. Nah, Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Akmal. Selanjutnya kita ingin melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut juga diterapkan dan dipraktekkan di dalam lembaga kita penyelenggaraan pemilu. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja bagaimana pengelolaan arsip itu dilakukan di lembaga kita di KPU Tegal. Mohon jelasnya Pak. Baik Mas Robi, terkait dengan arsip, berbicara arsip itu bagian integral ya tata kelola kepemiluan kita, termasuk kalau lebih dikerucutkan lagi tata kelola logistik, karena arsip itu juga bagian dari logistik yang kita kelola. Kalau kita melihat secara sederhana, misalkan arsip dari dokumen-dokumen fisik yang kita kelola, pada saat perencanaan kita merencanakan apa sih yang kita butuhkan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Perencanaan kita membutuhkan misalkan surat suara, kemudian kotak suara, bilik dan lain sebagainya, yang jumlahnya luar biasa banyak. Kita mungkin nggak hafal satu persatu, bisa jadi. Nah ini kalau kemudian dari perencanaan itu kita bisa melihat jenis arsip fisik yang kita kelola itu berapa, kemudian jenisnya apa, kemudian juga penataannya seperti apa. Itu yang kemudian kita rencanakan melibatkan berbagai pihak, termasuk bagaimana menata arsip dalam bentuk tadi itu yang disampaikan Mas Akmal ya, bisa jadi yang kita dokumentasikan ya pada saat pelaksanaan pemilu pilkada, bisa jadi juga dalam bentuk video, dalam bentuk foto dan lain sebagainya. Ini penting sekali yang kita kemudian arsipkan dalam tata kelola logistik itu. Kemudian setelah perencanaan tadi apa yang dibutuhkan, tahap selanjutnya dalam tata kelola logistik
yang tadi masuk kearsipan itu ada arsip-arsip penting ya, yang tentu saja ini juga menjadi tahapan kita selanjutnya dalam menata arsip yang seperti tadi Mas Amal sampaikan. Ya, misalkan arsip fisik dokumen penting yang kita kelola kemudian adalah misalkan spesimen surat suara, baik itu presiden, kemudian 5 surat suara itu ya, kemudian juga ada berita acara hasil pemilu, kemudian daftar pemilih dan dokumen-dokumen lainnya. Ini penting sekali, termasuk yang belakangan ini ramai ya. Ini kalau kita nggak kelola dengan baik, kita hanya berbicara misalkan pada saat pelaksanaan, padahal tadi itu rangkaian tata kelola logistik itu bahwa pengarsipan itu salah satu bagian yang penting yang juga tidak lepas dari tata kelola secara keseluruhan. Tadi dari perencanaan, kemudian penganggaran, pencetakan, ya ini rangkaian panjang sekali. Kemudian distribusi juga panjang rangkaiannya. Setelah distribusi, pada saat pelaksanaan, setelah pelaksanaan penggunaannya balik lagi di redistribusi, kemudian pengarsipan, penataan di gudang, ya, kemudian pemilahan yang dokumen-dokumen tadi saya sebutkan yang penting harus diarsipkan, kemudian yang data-data pengelolaan pasca pemilu, ya misalkan harus dikonversi dalam bentuk alih digital, ini juga penting. Karena apa? Ini dibutuhkan pada saat pihak lain, masyarakat, peserta pemilu atau calon legislatif misalkan yang mau mendaftar itu juga butuh arsip-arsip itu. Itu yang kemudian dalam tata kelola pemilu kita, arsip menjadi bagian yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan, karena menyangkut rangkaian yang kemudian nggak boleh diputus dalam satu tahapan saja. Karena dari perencanaan, pelaksanaan, pasca pemilu itu juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita. Makanya kemudian saya terima kasih sekali Mas Akmal bisa memberikan bimbingan kepada kita ya, teman-teman KPU Kabupaten Tegal, karena kita itu nggak punya arsiparis yang kemudian pada saat penataan arsip itu gudangnya terbatas, karena gudang kita itu pada saat pemilu pilkada sudah selesai. Kemudian data-data arsip yang kemudian harus kita sampaikan ke arsip dinas arsip kan juga ada. Kemudian yang harus kita kirimkan ke provinsi juga ada dan sebagainya. Ini yang perlu kemudian membutuhkan bimbingan dari dinas arsip gitu ya. Banyak hal yang saya kira dalam pengarsipan kita harus hati-hati, karena kalau kita salah melangkah untuk melakukan penataan arsip ini, kita akan terjebak tadi itu. Padahal kita butuh arsip yang retensinya masih 2 tahun atau 5 tahun, tapi kita kemudian menatanya karena kita tidak tahuan, menatanya jadi terpisah-pisah. Yang aktif mana sih, yang inaktif mana sih, yang statis mana sih, dan sebagainya. Ini yang kemudian kita juga berhati-hati dalam melaksanakan penataan arsip, karena arsip bagi kita, bagi KPU ini bagian terpenting yang tidak bisa terpisahkan. Yang karena bentuk arsip ini berbagai macam, makanya kemudian kami kemarin dalam pleno juga kita sampaikan bahwa kita akan mencoba untuk melakukan digitalisasi arsip. Ini penting untuk kita lakukan biar masyarakat, kemudian orang yang punya keinginan untuk mendapatkan dokumen itu bisa kita sampaikan sesuai dengan harapan. Tentunya juga dengan ada syarat-syarat yang kita berlakukan. Syarat-syarat yang mungkin ini ya, yang
sesuai sama peraturan perundang-undangan seperti Betul. informasi itu terbuka atau tertutup, siapa kita bisa kemudian memberikan informasi tersebut seperti itu ya Pak ya. Capil pemilih, jadi di KPK Menjual sendiri memang banyak data-data krusial ya, data-data krusial terlebih pasca kemudian penyelenggaraan pilkada atau pemilu. Seperti yang dijelaskan sama Pak Ketua, bahwasanya seperti data-data surat suara, terus kemudian berita acara, kegiatan atau hal-hal yang lain yang masih banyak lainnya Pak ya. Ya, C1, C1 dan lain-lain itu benar-benar harus diarsipkan dengan baik, dan masalahnya adalah di lingkungan sekitar kita sendiri belum ada gudang yang representatif dan tenaga khusus seperti Mas Akmal. ini yang jadi masalah ya. Kalau menurut Mas Akmal nih dengan permasalahan yang kita hadapi ya kan, kita tidak punya tenaga khusus tentang kearsipan, kemudian gudang yang representatif untuk kemudian menaruh arsipan tersebut. Ini kalau Mas Akmal bisa berpendapat ya. Oke. Apalagi ini kaitannya dengan arsip pemilu gitu. Iya. Dari tadi yang Pak Ketua bilang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan juga pasca, pengarsipannya itu harus sesuai gitu kan. Karena dari perencanaan dan pelaksanaan pemilu itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat sendiri terhadap pemilu yang dilaksanakan gitu. Ketika kita pengarsipannya berantakan gitu, ketika masyarakat tidak percaya lagi pada pemilu gitu kan. Terus untuk pemilihan pemimpin daerah atau pemimpin negara kita harus bagaimana? Apakah ditunjuk secara aklamasi seperti itu, apa terus pemilunya hilang atau demokrasinya tidak ada seperti itu gitu kan. Oleh karena itu pengarsipan di KPU khususnya ini memang sangat penting mempengaruhi dari kepercayaan masyarakat itu sendiri. Nah, terkait dengan keterbatasan tempat penyimpanan ataupun tenaga khusus, kalau untuk tenaga khusus mungkin kita bisa mengatasinya dengan bekerjasama, saling kerjasama gitu kan. Kita jadi bisa pembinaan atau mungkin kita pengawasan bareng ketika dari pengolahannya bagaimana gitu kan. Terus kita pilah bareng-bareng arsip yang harus diserahkan sebagai arsip statis ke Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten itu mana, mungkin yang statisnya di provinsi itu mana seperti itu gitu kan, atau yang masih harus disimpan oleh KPU itu mana sebagai data dukung apabila diperlukan oleh masyarakat ataupun instansi lainnya seperti itu. Jadi penting banget ya kemudian untuk mengelola kearsipan ini. Mas Akmal nih, jadi saya pengen bertanya, sebenarnya idealnya untuk kemudian kita punya tenaga khusus ya Pak, tentang yang menguasai yang atau yang kompeten dengan linear kearsipan ini, itu ada nggak sih idealnya itu harus berapa orang nih? Kalau misalkan satu sub bagian harus berapa orang itu? Itu idealnya gimana? Kalau kita bicara idealnya, kalau misal di pemerintahan dulu gitu kan, kalau di pemerintahan kita ada dinas gitu, dinas terdiri dari ada sekretariat dan bidang-bidang. Kalau idealnya memang tiap bidang dan tiap sekretariat itu mereka ada satu, minimal ada satu tenaga arsiparis. Berarti kita harus ada berapa? 4 ya. Kalau misalnya ada 4 bidang atau 3 bidang atau sekretariat, berarti harus ada 4 orang khusus yang menangani arsip di bidang itu sendiri gitu kan. Karena di bidang-bidang nanti akan ada pengalihan arsip dari arsip aktif ke inaktif, itu akan ke sekretariat. Nah, di sekretariat tetap ada yang mengelola seperti itu. Kalau memang sulit untuk mewujudkan di tiap bidang itu harus ada, ya udah kita ambil sangat minimalnya itu di satu perangkat daerah atau satu lembaga 1 orang kayak gitu. Walaupun untuk tanggung jawabnya berarti harus besar, gitu kan. Dia harus katakanlah membantu atau membina SDM yang ada di bidang-bidang yang mungkin mereka bukan arsiparis tapi sebagai tugas tambahan untuk mengolah arsipnya gitu. Yang paling bisa dilakukan paling itu Mas Robi ya. Jadi kalau kita berbicara SDM kita, padahal kita juga sudah meminta pada saat kita ada rapat koordinasi dengan pimpinan kita di provinsi itu, kita mengusulkan itu ya, bahwa di masing-masing satker itu ada arsiparis, karena memang betul-betul penting banget dalam pengelolaan arsip itu butuh arsiparis di KPU. Tapi karena memang kebutuhan kepegawaian itu saat ini belum mungkin kan, yang bisa dilakukan adalah
bagaimana koordinasi kami dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan itu, pembimbingan dari arsip ini kepada teman-teman minimal dari masing-masing pencipta arsip itu memang ada penugasan khusus ya Mas Akmal ya. Itu tadi tugas tambahan yang kamu dapat tugas tambahan untuk mengolah arsip di bidang kamu sendiri gitu. Minimal mana sih arsip yang bertahan di meja ya biar nggak numpuk-numpuk. Iya betul. Full nanti mejanya full arsip. Iya, bayangkan kayak Mbak Pita begitu ya. Mbak Pita itu samping kanan kirinya numpuk dengan arsip data kepegawaian karena beliau ini ya di SDM, tiap hari dia bikin SK dan sebagainya. Nah ini kan harus bisa dilakukan pembenahan seperti itu. Minimal kita tahu ilmunya Mas Akmal lah, Mas Amal gitu ya. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Melihat bagaimana arsip itu memang harus dikelola dengan baik dari sisi aturan maupun praktek di lapangan. Mas Akmal, kita ngobrolin arsip ini, ada istilah bahwa arsip ini adalah salah satu memori institusi gitu kan. Memang di awal tadi udah disinggung, bisa kemudian dikembangkan apa sih yang disebut dengan memori institusi itu tuh tentang arsip itu. Ya. Selain sebagai memori institusi, arsip itu juga berperan sebagai jati diri dari institusi itu sendiri, gitu kan. Institusi itu ada berdasarkan apa, dasar hukumnya apa, gitu kan. Misal katakanlah Kabupaten Tegal ini ada karena apa sih, gitu, dasar hukumnya apa, gitu. Dulu mungkin hanya ada di Kota Tegal, gitu. Ketika ada perpindahan ibu kota kabupaten menjadi ada kabupaten dan kota, itu dasarnya apa, gitu kan. Menjadi jati diri dari suatu institusi atau daerah malahan, gitu, dan menjadi memori itu sendiri, seperti itu. Cara memilih, jadi arsip bukan hanya sebagai kemudian memori institusi itu sendiri, tapi juga sebagai pengolahan bagaimana kita melakukan kegiatan. Di situ tuh ada kemudian laporannya ya, maksudnya terdokumentasi dengan baik. Jadi ketika suatu saat nanti ketika ada masyarakat kemudian ingin menanyakan tentang kegiatan yang pernah kita lakukan, itu kita bisa menunjukkan dengan responsif gitu kan. Sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini, Mas Amal, Pak Ketua. Dari pembahasan kita kali ini, termasuk tadi kita menyinggung tentang kekurangan tenaga yang ada di kita ya. Untuk ke depan, apa mungkin kemudian ada tindak lanjut? Ya, kita berbicara efektivitas karena di KPU itu kan kita bekerja berdasarkan regulasi, berdasarkan apa yang sudah diarahkan oleh pimpinan kita, sehingga kreativitas juga menjadi bagian terpenting yang selalu kita lakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di atasnya. Karena lembaga kita lembaga hierarki, kita patuh terhadap regulasi dan arahan pimpinan. Nah, yang sepanjang kita lakukan sementara ini, yang sudah kita lakukan, kita juga sering banyak koordinasi dengan dinas terkait, lembaga terkait untuk membantu membuat jati diri kita. Tadi yang seperti Mas Amal sampaikan, jati diri kita untuk penataan arsip terutama, tentu yang menjadi panutan kita sementara ini kan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Dan hari ini kita menyaksikan diri Mas Amal juga sudah mensupport kita dan juga secara kelembagaan ya Mas Amal ya. Kemudian kita juga punya target digitalisasi arsip kita. Itu sudah kita mulai lakukan karena kita berharap nanti orang yang pengen mengetahui atau mengakses data kita sudah siapkan layanan PPID secara digital. Insya Allah
kita akan siapkan itu sehingga permudah layanan kita pada masyarakat atau yang membutuhkan arsip itu. Sepanjang sesuai dengan kriterianya, SOP-nya, data terbuka kita sampaikan. Itu prinsip kita karena tugas kita adalah melayani peserta dan masyarakat. Gitu. Makanya ada tagline-nya KPU melayani. Harus gitu. Kalau tagline-nya Dinas Kearsipan ada nggak, Pak Amal? Oke, kalau untuk tagline Dinas Kearsipan untuk di bidang kearsipan sendiri itu berarti Kabupaten Tegal Sadar Arsip. Ada tagline-nya, Pak. Kabupaten Tegal Sadar Arsip. Iya. Kenapa begitu? Karena mungkin kearsipan, kegiatan kearsipan lah itu bisa dilakukan oleh semua orang, gitu. Ya. Tapi kalau untuk kesadaran kearsipan belum tentu dimiliki oleh setiap orang, seperti itu. Betul. Luar biasa sekali ya wawasan yang kita dapatkan kali ini Capil Memilih. Nah, kita udah lumayan lama ngobrol. Untuk yang terakhir, Mas Akmal, mungkin ada penyampaian harapan atau pesan singkat terkait penguatan budaya tertib arsip nih ke depan seperti apa? Minimal kita harus jaga arsip kita sendiri, gitu. Sebagai bentuk jati diri dari kita supaya kita tidak kehilangan itu, gitu kan. Adanya kita di dunia ini, kelahiran kita juga berdasarkan adanya pengakuan dari akte kelahiran, seperti itu. Adanya kita memiliki suatu aset, adanya dan bukti kepemilikan lainnya itu ada juga arsipnya, seperti itu. Nah, ketika kita tidak menjaga itu, berarti kita bisa kehilangan semuanya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi pertahankan arsip supaya jati diri tidak hilang. Nah, pertahankan arsip supaya jati diri tidak hilang. Itu kata dari Mas Amal ya. Dari diri sendiri dulu nih tertib arsip. Kadang nih ya kan yang nggak tertib, KTP saya di mana ya? Atau mungkin apa kita nyari jasa atau apapun itu ya Pak ya. Kadang kalau kita mau ngelamar kerja atau apa gitu, baru kita nyari sana sini, ternyata keselip di mana. Yang paling sering mungkin di jalan. Kalau kita bawa SIM sama STNK kan kita tenang. Iya betul. Ya kan? Iya. Itu seperti jati diri kita di jalan. Iya. Kita punya SIM STNK, ada Pak Polisi nih. Ya udah kita aman aja gitu, ngapain kita harus ngebut, menghindari atau mungkin balik arah? Tidak perlu, kita lengkap kok, kita aman seperti itu. Ketika kita tidak punya itu, kita akan merasa bingung, kita harus ngapain ini gitu. Nah itu tadi akan ada kerugian lainnya, mungkin ada denda tilang atau mungkin penahanan sepeda motor. Itu kita kerugian yang bisa muncul dari ketidakhadiran atau kehilangan dari arsip itu sendiri, yang mungkin tidak bisa diprediksi tergantung urgensi dari arsip itu masing-masing. Betul. Gitu. Sangat masuk. Untuk Pak Ketua, harapannya gimana? Harapan kami kepada Capil Pemilih semuanya ya, dan juga tentu konsolidasi kami di KPU selalu mengupdate diri dengan bagaimana menata arsip dengan baik untuk melayani masyarakat juga dengan baik pula. Makanya kami selalu berbenah diri dengan sarana-prasarana yang kita coba lakukan, dengan kerjasama yang kita lakukan dengan berbagai pihak. Bahkan kami dalam waktu dekat ini sudah kami lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan juga pihak-pihak yang lain yang saya kira bisa membantu kita untuk memberikan outputnya, memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Karena yang kita butuhkan adalah bagaimana membuat peserta pemilu pilkada dan juga masyarakat itu merasa nyaman dengan layanan yang mereka inginkan, mereka dapatkan dari KPU. Itu kira-kira. Iya. Sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini. Kita kemudian sudah di ujung acara. Tidak terasa Capil Pemilih obrolan kita hari ini sudah sampai di ujung acara. Dari diskusi ini kita jadi semakin paham bahwa arsip bukan saja dokumen yang disimpan, tetapi bagian penting dari tanggung jawab lembaga dan menjaga transparansi, akuntabilitas dan jejak secara demokrasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mas Amal, kemudian Pak Ketua atas penjelasannya dan wawasan dan pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga
apa yang kita bahas hari ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya budaya tertib arsip dalam mendukung tata kelola pemilu dan yang profesional ya. Jauh memilih, mari kita ingat bahwa dalam arsip yang terkelola dengan baik akan lahir kepercayaan publik yang kuat. Saya selaku host pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe media sosial KPI Komen Tegal, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.